people don't really understand it until you actually see it coming at you in a wall of flame. Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. Ashraf Sinclair meninggal dunia secara mendadak. Musisi kenamaan tanah air Glenn Fredly meninggal dunia. Didi Kempot Selasa pagi tadi meninggal dunia. A cinematic king has fallen. Diego Maradona has died. The conversation about racism in America has gripped the world. Ribuan buruh yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, saudara, di depan gedung DPR MPR Jakarta berakhir ricuh. Aksi kita hari ini adalah menyampaikan sikap tegas kita kepada DPR RI bagaimana menghentikan pembahasan dan melakukan pembatalan terhadap rancangan Undang-Undang Cilaka. Concern is growing over a possible outbreak of a new SARS-like virus. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Penambahan 1.031 kasus positif virus corona di Indonesia membuat Indonesia menyalip Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN.
mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Bagai mentari pagi menyapa diri lewat hangatnya tatamu. Kini mimpi indahku tak terwujud, jagalah bina cintaku. Segala bujuk rayumu buang sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Sudah bersama memberi hati di hati. Pasti berganti, namun kau tetap di sini. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita akan selalu bersama. Kita bisa bernyanyi sunyi di dalam rahasia. Kita senantiasa berjalan dengan senyuman, berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita akan selalu bersama. Betapa bahagia diriku bersamamu, mutiara dunia dalam kasih dan harapan. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita akan selalu bersama.
berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama, rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita akan selalu bersama, berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama, rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita, sahabat yang setia. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Sí, el patrón. La puta de la... Mijo. El puta maricón. Si mama, si puta de la grande. ¿Sí? ¿Cómo está?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan lagi, nama aku Pramadesa Putra selaku Vice Director for External Affairs Local Board 2019-2020. Untuk eksternal sendiri mengenai kesannya ya eksternal di periode sekarang 2019-2020 terbagi jadi cabang, kan ada Sokpom, ada ARD, dan juga ada PR, dan tiga-tiganya memiliki tupoksi masing-masing. Dan juga eksternal ini menurut aku pribadi sih unik sih, karena memang ya gimana ya, kalau bisa dikatakan kerjanya memang sekiranya benar-benar susah untuk dilihat. Sekarang kita yang mau di-tag. Kan lu yang di-tag sekarang, Bang. Oh, udah mau mulai nih? Iya. Oh, oke. Mungkin buka masker dulu kali ya? Oke. Bisa dimulai nih? Oke, dalam 3, 2, 1, action. Oke, kenalin gue Jordan. Dan gue Raffi. Oke, di sini kita selaku manager dan vice manager Public Relation Local Board 2019-2020. Mungkin kalau ditanya soal pengalaman pertama ya, kenapa milih Alsa nih? Ya dari dulu sih pas awal maba gue liat Alsa ini yang bisa mewadahi minat gue nih. Ingin menjalin relasi dengan orang-orang luar, lagi belajar di akademik juga, ada juga kegiatan bonding dan segala macam nih. Gue liat Alsa ini ada paket lengkap nih. Kalau lu gimana, Bi? Kalau gue juga sama sih, ditarik dari maba juga, gue udah tertarik Alsa nih pas zaman-zaman UKMF show, bro. Gue ngeliat, wah ini Alsa organisasinya mantep nih kayaknya. Ada paket lengkap banget kayak lu bilang. Ada mood court ada, lomba-lomba juga ada, IHL sebagai macam, terus juga ada menjalin relasi juga dengan local chapter dan juga national chapter. Dan ternyata setelah gue masuk nih Jor, emang ternyata bener apa yang gue kira bener gitu dengan aslinya. Gitu sih. Mungkin kita bisa cerita tentang pengalaman beralsa mungkin ya setelah itu ya. Gimana pengalaman beralsa gimana, Pi? Mulai dari tahun pertama kita kan belajar ya dengan manajernya waktu itu Bang Dendi dan Kak Disha. Gue belajar banyak nih, mulai mengenal Alsa, banyak hal seru lainnya juga waktu kita di Public Relation Division. Kita dari awal udah di PR ya. Yoi. Lu gimana, Pi? Gue di tahun pertama di 2018 ya Jor kita masuk ya. Itu tahun terseru sih menurut gue, karena kita bisa belajar sekaligus bermain seperti itu. Dan juga di tahun kedua manajernya Doni dan vice manajernya Dias. Nah di situ tahapnya udah mulai berbeda nih, struggle di Alsa udah mulai kerasa. Kita udah mulai tanggung jawab satu acara dan juga ngurus-ngurus lainnya. Kita udah belajar banyak, lebih advance lagi. Dan terakhir di tahun ketiga, nah ini tahun yang cukup ya banyak sedih banyak senangnya juga, ketemu adik-adik semua. Kita bertanggung jawab jadi manager dan vice manager. Mana ya pengalaman yang kita udah dapet kita tularkan kembali ke teman-teman 2019. Mungkin ada satu hal yang gue sedihin sih di tahun ini ya, karena dampak pandemi juga kita kebanyakan offline ya jadinya ya kita nggak bisa bertemu, nggak bisa bonding langsung dengan teman-teman 2019 dan juga 2018. Ya jadi banyak banget nilai-nilai sebenarnya yang pengen kita kasih dari hal-hal informal, mulai dari kita makan-makan, banyak cerita-cerita atau pengalaman seru lainnya itu yang kurang kita bisa dapetin di tahun ini. Mungkin nyambung dari Jordan itu kayak ya little things yang hilang gitu ya, nggak kita rasain. Hal-hal kecil yang bukan acara, bukan apa, tapi banyak pengalaman juga dari situ. Itu dia. Terus juga lanjut, kita mungkin ngomongin tentang divisi kita kali Jor ya? PR ya? Dulu sih awal pengen gue masuk tuh PR, karena gue liat nih dari menjalin relasi dengan orang-orang luar, orang-orang kampus. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, Pi ya. Banyak juga kita bikin video, bikin poster, bikin hal macam-macam, bikin kelas desain, bla bla bla, banyak banget. Gue juga banyak belajar di PR tuh, gue bisa video, Photoshop itu di PR gitu loh. Terus juga di tahun ketiga ini kita PR ini kita mencoba untuk hal baru ya Jor ya. Ada fairs, media dan juga ICT. Seperti itu. Terus juga di PR apalagi Jor ya, keseruan-keseruannya mungkin kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata kali Jor ya. Banyak banget hal seru lainnya. Mungkin kita lebih ngucapin terima kasih lah buat teman-teman. Yang pertama dari abang kakak kita, Bang Dendi dan Kak Disha, terima kasih
Ini dari gue pribadi terima kasih udah bentuk gue menjadi orang yang seperti saat ini. Udah banyak banget hal-hal yang gue ketahui dari kalian semua. Intinya pesannya waktu itu dari kalian, enjoy aja nih Alsa nih. Selama 3 tahun nikmatin aja prosesnya. Karena itu juga menurut gue salah satu juga seni dalam berproses itu sendiri. Kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapin. Mungkin juga terima kasih juga untuk teman-teman 2017, angkatan kita berdua, angkatan kesayangan kita berdua juga. Kalian pokoknya mantap lah, top. Juga terima kasih juga untuk kakak-kakak 2015 yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kakak-kakak 2016 yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membentuk kita menjadi seperti yang sekarang ini. Dan juga pesan-pesannya untuk angkatan 2018 di PR, itu ada Alifa, Fanya, Akbar, Iqbal, dan juga Puput, dan juga Kiara. Makasih udah jadi orang-orang hebat nih. Di tahun kedua mau bantu kita, banyak banget kita terbantu oleh kalian. Mulai dari berbagai ide yang kita tawarin, kalian eksekusi itu dengan baik. Makasih banget, semoga hal-hal baik ini tetap berlanjut. Kalian tularkan juga ke adik-adik 2019, 2020, dan juga adik-adik nanti ada di tahun-tahun berikutnya. Amin. Terus juga pesan-pesannya untuk angkatan 2019 di PR, yaitu ada Sabrina, Marsha, Ica, Vina, Hiul, Rizky, Dimas, Emir, dan juga Fahmi, Fania, terima kasih Mega banyak telah menjadi bagian dari Public Relation Division. Dan juga kami berharap apa yang kami tularkan ini menjadi bahan bahan mungkin untuk kalian ke depannya. Berkembang lagi Seperti itu. Terima kasih banyak sudah bergabung di keluarga kami, dan kami mohon untuk menjaga keluarga kami Public Relation Division menjadi divisi yang terbaik seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya, tetap PR dibawa menjadi PR yang seru, yang bonding, yang juga hal akademik lainnya juga disikat abis juga. Terus juga lanjut, kita mau apa lagi nih, Jor? Pesan-pesan udah, harapan udah. Mungkin buat 2018 dan 2019 secara keseluruhan kali. Gimana? 2018 mungkin? 2018, oke, ini tahun kedepannya ya tahun terakhir lah buat kalian buat mengurus Alsa ini secara langsung sebagai badan pengurus ataupun menjadi staff atau apapun yang kalian pilih nantinya. Intinya lakukan yang terbaik, jangan pernah lelah, enjoy aja. Karena hal-hal yang seperti ini ibarat kata apa dulu pesan dulu ya, Alsa itu nggak kelihatan, Pi. Iya. Mana Pi Alsa itu nggak kelihatan tuh? Alsa itu nggak bisa manfaat lo nggak bisa mendapatkan secara kasat mata gitu. Iya, tapi lu bakal nanti kedepannya itu bakal berguna banget. Berasa pasti. Terus juga pesan-pesannya untuk angkatan 2019 secara keseluruhan, ya kami berharap angkatan 2019 tetap menjadi angkatan yang satu dan tetap bisa saling tegur sapa lah, karena kan kalian ini angkatan yang pertama online nih, belum ketemu satu sama lain. Pokoknya harus menjadi angkatan yang satu, oke? Dan terus beralsa dan juga prioritas kalian yang lain, oke? Oke, have fun semuanya pokoknya deh. Oke, mungkin cukup kali dari kita, Jor. Udahlah, nanti kepanjangan lah. Iya, Jor. Pokoknya nanti kalau mau yang ngeliat kita gimana, langsung aja ke website kita berdua ya. Iya. Di bawah ini nih. Oke? Deh, kalau ada nanti. Oke, terima kasih buat. Perkenalkan, kami dari Social Community Division. Saya Muhammad Ihsan Mutakin sebagai manajer dari Social Community Division. Saya Dizarmi Zairin selaku Vice Manager of Social Community Division. Jadi, kenapa sih kami memilih Alsa? Kalau dari aku pribadi, jadi Alsa itu ada paket komplit. Ada misalnya kalian mau memilih di bagian akademik, kalian ada IDD dan LDD. Kalau kalian misalnya mau di bagian eksternal itu ada PR, Development, ada ARD. Dan kalau kalian ingin berkecimpung di dunia internal dari Alsa sendiri, kalian itu ada MODD dan Gunbon. Dan kalau misalnya kalian ingin belajar berwirausaha, kalian juga ada funding. Nah di situ di Alsa sendiri tuh menurut aku pribadi pas di awal maba itu merupakan paket komplit banget. Jadi itu jadi salah satu alasan aku sih memilih Alsa. Kalau bisa gimana? Oh, kenapa saya memilih Alsa? Karena Alsa adalah tempat wadah yang sangat baik untuk kita berkembang. Dan seperti Ihsan bilang, kalau misalnya Alsa itu adalah paket komplit. Buat kenapa sih kalau aku memilih Sokom? Kalau aku pribadi, kenapa sih memilih Sokom? Ya karena dari
niat awal saya memilih ALSA sendiri karena saya ingin bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di Social Community Division itu jadi salah satu wadah saya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih kalau dari Diza. Sama juga sih kenapa aku milih Sokom, karena Sokom itu bisa membuat kita bermanfaat bagi masyarakat dan memberi dampak positif bagi orang lain. Terus selanjutnya pesan buat adik-adik yang meneruskan ALSA selanjutnya mungkin dari Sam. Kalau pesan-pesan buat ALSA ke depannya, semoga ALSA tetap berprestasi, tetap berjaya, tetap menjadi kebanggaan baik bagi lokal chapter ALSA Undip maupun kebanggaan bagi alma mater FH Undip sendiri. Tetap kalau misalnya pesan dari aku, tetaplah jadi ALSA yang menjadi rumah terbetul untuk kita berkembang dan bisa membanggakan baik FH Undip maupun intra ALSA itu sendiri. Jadi aku juga mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur dan kesempatan sehingga aku bisa berorganisasi di ALSA Undip, lalu kepada pihak-pihak seperti teman-teman baik itu 2017 yang udah dimisioner atau punya masih di ALSA sekarang, dan adik-adik dari 2018, 2019 dan abang-abang dan kakak-kakak yang telah membantu saya sudah berproses dan berkembang di ALSA selama 3 tahun. Kalau yang Diza, pertama-tama aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya berproses di ALSA dan abang-abang dan kakak-kakak alumni yang telah memberikan advice dan masukan yang sangat penting untuk aku berkembang di ALSA. Cukup sekian dari kami. Sokom Mocos. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat sore Mas Babang Kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Putri selaku manajer dari Alumni Relation Division. Dan perkenalkan, nama aku Diandra selaku vice manager dari Alumni Relation Division. Ya, pertama-tama mungkin kita kesan selama di ALSA dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri, kesan selama ber-ALSA kurang lebih 3 tahun di ALSA, aku merasakan naik turun kehidupan, perjalanan yang begitu panjang dari aku internship, terus di public relation, lalu ya staff di alumni relation, lalu aku menjadi manajer di alumni relation. Itu sangat panjang sekali. Kalau kesan aku banyak yang bisa, pelajaran yang bisa aku ambil dari semua yang udah aku jalani. Kalau dari aku, mungkin 3 tahun terakhir ini aku selalu di ARD, dari mulai internship, staff, dan vice manager, dimana setiap tahunnya pasti ada lika-liku yang baru yang kita jalanin lah maksudnya. Cuman dari ARD ini kita belajar sih cara belajar komunikasi, khususnya kepada orang-orang yang mungkin umurnya terpaut jauh lah sama kita, gimana caranya menyampaikan pesan dengan benar, dan gimana caranya kita selalu menjembatani antara member-member ALSA Undip dengan alumni ALSA Undip. Dan apa ya, kita juga jadi ngerti sih kalau peran alumni tuh ternyata sangat berpengaruh ya untuk adik-adiknya yang masih di ALSA ini sama 3 tahun terakhir ini. Itu sih yang paling aku pelajari. Ya, mungkin itu aja ya kalau dari kita alami selama di alumni relation. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada staff dari alumni relation division. Ada Sofi, ada Rafli, ada Bagus, Jaru, Satya, Cacu, Nisan, Mai, Anggi, Dina. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang internship. Ini biar gak ada yang miss ya. Ada Stefanki, ada Panji, ada Zaltaf, ada Rika, ada Fedia, ada Dian, ada Syifa, dan juga ada Nataya. Terima kasih banget, walaupun mungkin kita belum ketemu semua pun bakal ketemu, tapi kalian udah sangat amat berkontribusi dan membantu kita. Nggak mungkin ARD bisa kayak gini tanpa teman-teman staff maupun internship juga. Nah, kalau pesan dari aku, nikmatin aja prosesnya, jangan pernah takut untuk berproses. Kayak kalau misalkan kalian menghadapi banyak tantangan, itu malah yang membuat kalian belajar. Kalau
pesan dari aku sama sih kayak Putri, rasain aja semua proses yang ada, dari mulai tahap kalian dari internship nanti ke staff dimanapun itu nanti kalian, dan semoga di ARD sih sebenarnya, dan dijaga terus silaturahminya dengan mas, mbak, abang, dan kakak, karena pasti akan selalu ada manfaat yang bisa diambil dari untuk terus menjalin komunikasi dengan alumni-alumni Alsa Undip. Kira-kira Udah sih, sama mohon maaf juga kalau aku mau ngucapin mohon maaf sebesar-besarnya sama mas mbak kakak alumni yang mungkin ada perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja yang menimbulkan gak enak hati atau bagaimana ya. Mungkin kalau aku ada kali ya sepatah dua kata lah buat mas mbak abang kakak alumni nih. Kayak aku saat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mas mbak abang dan kakak sekalian yang telah membantu serta mendukung keberlangsungan seluruh kegiatan serta program kerja Alumni Relation Division selama 1 tahun terakhir. Satu kehormatan lah bagi kami untuk mengenal mas, mbak, abang, dan kakak dan dapat menjalin silaturahmi baik hanya melalui sosial media maupun yang udah bisa bertemu secara langsung juga ya. Mohon maaf juga pokoknya atas segala kesalahan dan kekurangan kami selama 1 tahun terakhir. Semoga hubungan yang telah terjalin selama ini dapat terus berjalan dengan baik. Dan kami juga mendoakan semoga mas, mbak, abang, dan kakak selalu dalam keadaan baik, apalagi kan lagi di masa pandemi ini ya, jaga kesehatan juga. Pokoknya semoga juga kita cepat-cepat bisa ketemu sama mas, mbak, abang, kakak yang mungkin kemarin belum sempat ketemu. Itu sih paling. Udah, terima Mungkin kasih. dari Alumni Relation Division cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Halo Alsa Undip, perkenalkan aku Adityo Prayogo selaku Vice Director for Internal Affairs Alsa Undip periode 2019-2020. Sudah tidak terasa 1 tahun kepengurusan kita lalui dan juga saya pribadi 3 tahun berada di dalam Alsa Undip. Dalam 3 tahun saya berada di Alsa Undip, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, banyak sekali kebersamaan dan keluarga yang saya dapatkan, dan juga banyak sekali relasi-relasi dengan abang kakak alumni pada misioner yang saya dapatkan. Semua itu bisa teman-teman dapatkan nantinya ketika teman-teman mencari. Alsa Undip merupakan sebuah wadah dan teman-teman harus mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari Gathering and Bonding Division. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Ramadan sebagai manajer Ganbon tahun ini. Halo semuanya, nama saya Indira Misaris Thomas sebagai Vice Manager Gathering and Bonding Division periode 2019-2020. Maksud yang pertama, mungkin Indira bisa ceritain nggak nih perjalanan awal di Alsa itu gimana? Jadi awal saya daftar di Alsa itu karena teman saya Tasya yang mengajak saya masuk ke Alsa, lalu saya mengikuti rangkaian OMA dan di OMA itu saya masuk di dalam tim bos di Lawai. Kalau Adi tim apa? Kalau aku dulu Yus Korean Movie. Oke. Nah, di keluarga baru pertama saya di Alsa itu di kelompok OMA saya merasakan rasa kekeluargaan dan kekompakan dengan tim-tim saya melalui kesusahan bersama saat ngetim, senang-senang bersama, ikutin OMA dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kami mengikuti interview dan saya memilih Gathering and Bonding Division sebagai pilihan pertama saya untuk menjadi internship di Alsa Undip. Kemudian saya berhasil masuk di Gathering and Bonding Division. Saat itu manajer dan vice manager adalah Bang Torik dan Brian. Mereka sangat mengayomi kami sebagai internship graduate, sehingga rasa sayang saya kepada Ganbon muncul dan terus berkembang hingga sekarang. Asli lu dia? Iya. Gila, keren banget. Lalu setelah itu tahun kedua saya memutuskan untuk apply lagi di divisi yang sama yaitu Gathering and Bonding Division. Saat itu manajer dan vice-nya adalah Bella dan saya sendiri. Nah, udah belum? Udah. Terus tahun 3-nya belum? Bentar, di tahun kedua itu menurut saya sebagai staff tuh tanggung jawabnya lebih banyak nih. Karena sebagai staff kan kita udah punya adik lagi internship. Nah, gimana caranya kita tetap bertanggung jawab sebagai staff dan juga secara langsung sekaligus membimbing, mengajari kepada adik-adik 18 seperti apa.
Dan di situ merupakan langkah pertama saya untuk keluar dari comfort zone, untuk berani mengemban tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Setelah sebelumnya menjadi PO Gala Dinner, tahun yang sama waktu staff aku juga jadi PO Gala Dinner di PO di 2 periode. Tapi PO apa? Gak pernah jadi PO. Ya ampun, tapi jadi vice, keren kan? Itu. Nah, di Ganbon itu walaupun divisinya mungkin menurut kalian tuh seru-seru gitu ya, tapi menurut aku sendiri kita tuh memegang tugas yang gimana ya, bisa dibilang tuh cukup rumit karena abstrak. Gimana pun caranya kita harus bisa membuat hubungan yang baik, relasi yang baik, agar semua member Alsa Undip itu bonding satu sama lain. Rada susah sih dia. Iya. Lalu setelah dari situ tahun ketiga saya memutuskan untuk apply lagi dan menjadi Vice Manager Catering and Bonding Division. Di saat menjadi Vice Manager Catering and Bonding Division, saya akui bahwa itu tugas yang susah karena cukup berat karena kita sama sekali nggak nyangka kalau misalkan ada pandemi tahun ini. Padahal waktu awal tuh kita udah bikin banyak gebrakan tuh banyak banget tuh. Udah banyak project-project yang kita bikin hal-hal baru di tahun ini, cuman apa daya pandemi menyerang, ya udah mau nggak mau semua harus online. Iya. Padahal tapi kita tetap harus bersyukur karena dapat pembelajaran baru sih. Catering and Bonding tetap bisa menjalankan tugasnya walaupun tidak seperti biasanya. Udah deh, kalau perjalanan kamu udah? Kalau perjalanan mungkin segitu sih. Kalau Abi? Aku sih dari awal, pas dari zaman maba itu emang kan nyari UKM kan. Kan yang menurut aku cocok itu aku lihat ada Alsa. Ya udahlah, aku join aja bareng beberapa teman dari gugus kan awalnya tuh. Udah masuk Alsa, ikut Oma segala macam. Satu kelompok sama Tio, Jordi, Ical dan kawan di Youth Korean Fit. Lalu habis itu apply kan, masalah interview, pilih divisi itu awalnya aku milih 2. Kalau nggak Ganbon, Sokom. Oke. Gila nggak sih? Kamu masuk Sokom? Aku mau apa? Ya udah, habis itu keterima tuh di Ganbon sama kayak Indira tadi jelasin, manajernya Bang Torik sama Brian. Lalu lanjut tuh berjalan di tahun pertama. Sebenarnya aku nggak terlalu aktif sih di Ganbon, soalnya dulu ikut jadi chief di IPS. Anak bidangnya siapa bang? Anak bidangnya lu dia. Habis itu lanjut, habis Clarifest, gue ikut NMCC. Jadi gue nggak aktif di Ganbon. Terus tahun kedua itu karena ada apa ya, kayak perubahan struktur di local board, jadi Vice Manager di tahun kedua. Ya udah, aku jalanin aja. Lanjut berjalan di local board tahun kedua itu emang beda sih dibanding tahun ini. Jadi unik lah. Jadi ada perbedaan local board tahun ini sama tahun lalu. Soalnya kan offline ke online, transisinya jadi kayak gitu. Jadi proker-proker dulu tuh offline semua, sama informal offline juga. Udah lanjut kelar, apply lagi di tahun ketiga. Sebenarnya pengennya jadi staff, cuman disuruh sama dia, suruh temenin. Jadi udahlah, ya jadi udah manajer. Ya udah, jadi singkat perjalanannya kayak gitu sih. Soalnya Indira udah banyak jelasin lagi. Lanjut dia. Oke, selanjutnya gimana sih pesan-pesan Bang Abi di Ganbon? Belum, itu nanti itu apa namanya, point of view Ganbon gimana tuh Indira. Iya. Point of view aku tentang Ganbon tuh sebagai apa ya, wadah bagi semua member Alsa Undip buat bercengkrama di semua program kerja yang dilaksanakan oleh Ganbon. Karena semua program kerja yang dilaksanakan oleh Ganbon itu sebenarnya memiliki satu tujuan, itu untuk membonding, menciptakan rasa kekeluargaan, keharmonisan, keserasian di antara semua membernya, semua kalangan, semua angkatan, kayak gitu sih. Makanya dari itu jika dilihat mungkin hampir sama setiap proker Ganbon, misalkan ada sesi. Oke, kayak gitu. Lanjut ya. Oke, kalau dari aku sih tentang pandangan tentang Ganbon sih, emang kalau dilihat dari job desk kita emang paling sedikit sih, cuman 2. Tapi emang sebenarnya balik lagi abstrak, nggak segampang itu buat jalan job desknya. Soalnya ini tentang cara menumbuhkan rasa kekeluargaan, bonding, rasa saling memiliki. Jadi sebenarnya itu harus dibentuk
bukan cuma di Gunbon doang, tapi semua elemen yang ada di ALSA. Dari divisi, semua divisi, bahkan dari BOD, BPH, staff, internship, itu semuanya berkesinambungan. Jadi biar kita bisa mendapatkan apa rasa kepemilikan, kekeluargaan, dan segala macamnya itu lah. Oke, lanjut ke kesan dan pesan ya. Pesan. Oke, kita dulu. Baik lagi. Pesan-pesan aku, pesannya dulu kali ya. Gunbon itu benar-benar sebagai apa ya, keluarga, sebagai kalau di makalah mungkin dia sebagai lem perekat kali ya. Kalau ngejilid. Iya, lanjut. Nah, mau gimana pun caranya, Gunbon tuh seperti yang pernah Abi bilang waktu ATD ya? ATD, kalau misalkan Gunbon tuh emang prokernya sampai kapanpun itu juga job desk-nya buat ya gitu-gitu aja. Maksud gitu-gitu aja tuh kayak mau nge-bonding, bikin game, sharing. Mau nggak mau emang Gunbon seperti itu. Tapi yang membuat Gunbon itu berwarna menurut aku, dari setiap esensi program kerja yang dilaksanakan memiliki tujuannya masing-masing seperti itu. Maka dari itu mau gimana pun juga kalau misalkan dari teman-teman belum ikut prokernya Gunbon, tetap aja kalau mau dipaksain segimanapun rasa bonding itu, rasa kekeluargaan itu nggak bisa terjalin bagus apabila dari kaliannya, dari kitanya tidak saling membuka pintu. Udah nih dia. Oh belum. Pesannya mungkin untuk pesannya mungkin untuk adik-adik ditingkatkan lagi aktivitasnya, kekompakannya, biar antar angkatan, tiap angkatan itu terjalin relasi kekompakan, keharmonisan yang bagus supaya kalian nggak capek kerja sendirian dan nggak merasa sendiri gitu sih. Kalau aku ya, kesannya itu di Gunbon ya mungkin udah disampaikan sama Indira. Emang dari awal emang tugas kita seperti ini. Kayak acara lebih ke cenderung ke fun ya. Jadi kalau misal kalian mikir Gunbon gak ada manfaatnya, emang manfaat kita cuma buat sebagai warna baru di lokal board. Kalau misal kalian ingin dapat manfaat, ya datang ke proker-proker divisi lain, ke proker di bidang akademik, eksternal, dan segala macamnya itu kalau misal kalian mau dapat manfaat yang sebenarnya di ALSA tuh kayak gitu. Kalau misal cuma di satu divisi ya kalian cuma dapat manfaatnya satu doang, kayak gitu sih. Kalau buat pesannya itu ya buat teman-teman ya, buat staff sama internship di Gunbon, sebisa mungkin ditingkatin kinerjanya, makin diakrapin lah untuk bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa terbuka lah buat semua terbuka kalian biar bisa akrab juga, staff, internship, segala macam sama teman-teman angkatannya atau senior-seniornya di ALSA yang lainnya, kayak gitu sih. My name is Bon. Gunbon all in. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kami dari MODD. MODD. Oke, perkenalkan, nama saya Abian Nathanael Selangit yang tahun ini diamanahkan menjadi manajer dari MODD. Saya Alvia Fadila selaku vice manager dari MODD. Mungkin untuk kesan-pesan dari perjalanan dulu ya, perjalanan saya berALSA. Pertama alasan mungkin ya, alasan saya kenapa memilih ALSA, karena mungkin saya waktu itu tertarik karena memang di lingkungan saya pada mendaftarnya ALSA. Jadi saya nggak ada alasan tersendiri gitu untuk ada achievement di dalam ALSA, nggak ada sama sekali sebenarnya. Kemudian saya mau mulai pengalaman saya berorganisasi itu di internship, menjadi internship Gathering and Bonding Division. Kemudian pada saat internship itu saya merasakan bahwa ALSA memanglah sebuah rumah kecil yang dimana di Semarang saya tidak mempunyai orang kenal satu sama lain ataupun tidak begitu. Jadi menurut saya ALSA merupakan sebuah rumah. Kemudian saya bertekad dan berkomitmen untuk melanjutkan di tahun kedua. Tahun kedua saya tetap berada di Gathering and Bonding Division sebagai staff. Pada tahun kedua saya baru tuh mengalami sebuah apa itu namanya organisasi, apa itu namanya pertanggungjawaban, dan apa itu namanya rantai koordinasi. Karena di situ saya baru berani mengambil langkah ataupun sikap untuk memegang sebuah tanggung jawab sebagai project officer maupun sebagai BPH acara angkatan. Kemudian
pada tahun ketiga saya diamanahkan sebagai manajer MODD. Merupakan sebuah tantangan yang besar menurut saya karena seperti yang kalian tahu, saya berawal dan 2 tahun dari Catering and Bonding Division, kemudian bertanggung jawab di MODD merupakan suatu tantangan yang besar. Tapi karena memang banyak teman-teman, banyak juga adik-adik, banyak juga pendamping saya, Aul yang membantu saya, abang-abang juga, sehingga saya dapat sampai sekarang di sini bicara sebagai manajer MODD tahun ini. Itu sih kurang lebih untuk sekilas pandang perjalanan saya di Alsa. Aku mungkin Apin masuk Alsa karena lingkungannya. Kalau aku kebalikan, di lingkungan aku teman-teman deket aku gak ada yang masuk Alsa. Tapi kenapa aku milih masuk Alsa? Itu pertamanya karena waktu PMB ya, pas UKMF show itu kayak kan Alsa mereka memperlihatkan kalau mereka nih LC-nya ada banyak di universitas, ada di negara lain juga. Nah dari situ aku kayak tertarik banget, wah ini kayaknya organisasi bagus nih untuk nambah relasi, nambah teman. Soalnya kan juga aku di Semarang tuh anak rantau sendirian, jadi kayak pengen nyari keluarga kedua lah buat di sini gitu. Dan ternyata pas aku masuk ya sesuai ekspektasi aku, bahkan mungkin bisa dibilang lebih dari ekspektasi aku. Aku ketemu banyak teman, aku ketemu keluarga-keluarga kecil MODD, terus aku nih termasuk orang yang selama 3 tahun ini kebetulan di divisinya MODD gak pernah pindah. Tahun pertama aku jadi internship di MODD, tahun kedua aku diamanahkan menjadi vice manager MODD, dan tahun ketiga ini aku diamanahkan kembali untuk menjadi vice manager MODD lagi. Dan ya itu sih, Alsa tuh kayak tempat aku berkembang, tempat aku ketemu banyak orang hebat, ketemu banyak pengalaman yang sebelumnya mungkin aku gak pernah lewatin. Itu sih sekilas pandang. Selanjutnya kita bahas apa? MODD itu apa kali ini? Itu MODD mungkin rumah kecil gitu sih. Kepanjangannya Membership Organizational Development Division, di mana memang di divisi ini kita selain mendevelop orang-orang terutama member Alsa, kita juga mendevelop divisi kita sendiri. Dalam arti ketika memang kita dalam divisi tidak mengerti apa bahan ataupun materi yang akan develop, berarti kita tidak bisa menyalurkan kepada member-member lain. Tapi nggak sebatas develop ataupun membership dan kaku-kaku kayak gitu sebenarnya MODD. Lebih ke ya semuanya bisa dibawa dengan santai sih oleh sebenarnya. Ketika mengerjakan tugas-tugasnya yang memang mungkin dari orang-orang kan banyak nih tugas-tugas perintilan MODD sampai 9 job desk tuh. Tapi kalau misalkan kita lakukan dengan senang, dengan hati, dengan teman-teman lain, adik-adik, abang kakak, pasti semua bakal berjalan dengan cepat dan enak sih. Kita MODD ini kan internal ya, maksudnya dalamnya Alsa banget, jadi kita harus yang bangun fondasi kuatnya Alsa. Itu sih. Habis itu apa lagi nih, Bu? Mungkin pesan-pesan kali ya. Buat penerus-penerus kita ya. Atas, dari lu dulu mungkin. Apa ya? Kalau aku mungkin lebih ke angkatan bawah ya. Mungkin Alsa nih emang capek banyak, tapi sebenarnya kalau misalkan kalian nggak stresin, kalau kalian nggak pikirin, kalian coba have fun, itu tuh sebenarnya nggak seberat itu. Kalian pokoknya jalanin aja dulu apa yang harus kalian jalanin, apa yang kalian bisa jalanin, nggak usah banyak pikir macem-macem ribetnya gimana, karena di sini juga kita kalau ada kesulitan tuh pasti semuanya saling bantu, kalian nggak sendiri, kalian nggak akan pernah sendiri. Itu sih. Kalau Alvin gimana? Nah, kalau aku bener kata Aul, Alsa itu memang sebuah tempat yang dimana kalian mencari pasti kalian mendapatkan gitu kasarannya. Mungkin pesannya buat teman-teman sekalian, teman-teman MODD terkhususnya buat internship dan staff, mungkin tahun-tahun selanjutnya tetap di MODD, tetap jaga kamar ini, tetap jaga MODD menjadi, kalau boleh kembangin lagi MODD, karena aku yakin kalian dipilih di MODD ataupun kalian berada di MODD bukan karena sebuah kebetulan ataupun karena memang dilempar dan lain-lain, tapi karena memang kalian dipercaya dan kalian, aku yakin bisa tahun-tahun selanjutnya untuk mengembangkan MODD lebih bagus lagi. Itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir kita mau mengucapkan terima kasih untuk abang kakak yang telah membantu dari
awal aku berproses di internship maupun di staff dan maupun di acara-acara ALSA lainnya, abang kakak yang selalu memberi insight, memotivasi saya dan teman-teman saya. Terima kasih untuk Bang Damar, Kamanda, kemudian Bang Torik, Bang Brian, Bella, dan juga Bang Dot. Sama makasih juga buat teman-teman angkatan aku, BPH, semuanya yang udah membantu aku dan Abeng selama ini untuk beralsa, dan juga tentunya adik-adik kita yang begini. Makasih semuanya udah mau kerjasama di sini. Mungkin Sekian mungkin dari kami. Emo Didi, Emo Double D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, biasa dipanggil Ical. Tahun ini diamanahkan menjadi Vice Director for Academic Development periode 2019-2020. Tidak terasa selama 3 tahun di ALSA, saya mulai proses saya di Law Development Division selama 2 tahun. Tahun pertama menjadi internship dan tahun kedua menjadi staff. Dan di tahun ketiga, saya diamanahkan oleh Direktur ALSA LC Undip untuk memangku amanah yang telah diberikan. Tidak terasa juga selama 3 tahun saya berdinamika di organisasi ini, banyak pembelajaran positif, nilai-nilai positif yang bisa didapatkan. Mulai dari berargumentasi sesuai konteks, bekerja yang profesional, dan tata krama kepada orang yang lebih tua. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin tidak bisa saya jabarkan satu persatu di video kesan dan pesan saat ini. ALSA LC Undip juga menjadi rumah bagi saya di Semarang, khususnya untuk teman-teman angkatan 2017. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya selama saya berproses di organisasi ini selama kurang lebih 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari English Development Division. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rani Fernandes selaku staf dari English Development Division. Saya Farisi Pratama selaku dari staf English Development Division. Saya Alvin Nugraheni sebagai Vice Manager dari English Development Division. Dan saya Niko Distianona selaku dari Manager English Development Division. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai pengalaman kita selama di ALSA, khususnya juga di English Development Division. Karena dari teman-teman panitia udah menitipkan beberapa pertanyaan kepada kita. Untuk pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih kita harus memilih ALSA? Untuk pertanyaan kedua, kenapa sih kita harus memilih English Development Division? Mungkin langsung aja kita jawab pertanyaan pertama mulai dari Iji. Pertama-tama kenapa aku memilih ALSA? Karena ALSA itu memberikan wadah-wadah yang sangat bermanfaat serta privilege yang menguntungkan bagi diri saya. Kalau buat aku hampir sama seperti ini sih, pengalaman yang kita dapat di ALSA ini banyak banget yang aku yakin bakal bermanfaat buat kita di masa sekarang ataupun di masa mendatang nanti. Alfi? Kalau menurut abang-abang, ALSA itu sebagai buffet. Jadi kalian bisa pilih sendiri apa yang kalian mau dan mendapatkan privilege-nya. Nah itu sebenarnya keuntungan jadi anggota ALSA. Selain itu, karena ALSA didasari oleh kekeluargaan, jadi kita yang kerja di dalamnya juga bisa merasa bonding, lalu bersatu, misalnya seperti itu sih. Kalau menurut Niko gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih yang disampaikan teman-teman di sini. Yaitu ALSA itu mendapatkan keuntungan yang banyak dan privilege yang banyak selama join di ALSA. Nah, mungkin sekarang langsung aja ke pertanyaan kedua, kenapa sih harus English Development Division? Mungkin kita beri mulai dari Niko dulu ya. Mungkin kalau saya sendiri dulu awalnya mau masuk di ini sebelumnya karena saya ingin mempelajari bahasa Inggris sendiri. Mungkin langsung aja sekarang ke pertanyaan kedua, kenapa sih kalian semua harus memilih English Development Division? Mungkin alasan yang kita gunakan dulu untuk kenapa kita memilih English Development Division. Jadi langsung aja dari Niko. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sebelumnya saat saya masih SMA, saya rasa bahasa Inggris saya masih kurang. Karena itu saat saya masih kuliah, saya melihat ide ini sebagai peluang untuk saya mengembangkan bahasa Inggris saya selama di kuliahan, begitu. Jadi ibaratnya ide ini merupakan wadah buat saya untuk berkembang dalam segi bahasa Inggris, dalam penggunaan bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Alfi. Kalau menurut aku sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Cuman kayaknya ya untuk bisa tahu sesuatu harus nyemplung duluan. Jadi kenapa pilih Didi? Biar sekalian nyemplung aja gitu.
Halo kawan-kawan Alsa, kami dari Law Development Division. Perkenalkan, aku Ridwan Faiz selaku Manajer Law Development Division. Aku Julisti Ade Prayoda sebagai Vice Manager Law Development Division. Aku Muhammad Fauzi sebagai staf angkatan 2017. Nah, ada pesan dan kesan nih dari Law Development Division untuk Alsa LC Team. Oke, pertama-tama aku ingin bercerita sedikit nih tentang kenapa sih aku masuk ALSA. Jadi awalnya aku melihat ALSA itu ada di UKMF Expo pada saat aku menjadi maba di FH Undip ini. Lalu setelah aku memutuskan untuk masuk di ALSA, aku mengikuti rangkaian OLMA yang diselenggarakan oleh abang-abang dan kakak-kakak ALSA LC Undip tahun 2016. Lanjut, kenapa sih harus masuk di LDD? Nah, kenapa harus LDD? Karena menurut kami LDD itu adalah divisi yang sangat mendevelop diri kami di dalam hal akademis. Nah, untuk LDD mengemban tanggung jawab di dalam hal kompetisi serta edukasi, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau di-develop oleh Law Development Division dalam setahun ini, dan semoga ke depan teman-teman bisa menjadi figur yang prestatif dan menjadi orang yang mau di-develop dalam hal akademis selalu dan selalu. Mungkin ada juga pesan-pesan lagi nih dari teman-teman. Nah, berkaitan sama pesan yang didapat dari dalam berALSA, terlebih dari Law Development Division itu sendiri, banyak banget nih. Terlebih aku bisa dapat bagaimana dari kerja sama tim atau teamwork, terus juga dalam hal substance, terus juga dalam hal time management, yang mana hal ini aku nggak dapet nih dalam hal berkuliahan di kampus. Mungkin itu dapatnya di organisasi. Nah, mungkin untuk dari kami sendiri ingin juga berterima kasih buat teman-teman ataupun adik-adik dari Law Development Division yang kami sayangi dan cintai. Yang pertama dari ada staff, ada Madudin, ada Muklis, atau Rehan, atau Jere, ada Amin, ada Salma, ada Ariel, dan juga ada Andrew yang bisa disana. Mungkin dari internship ada juga. Oke, kalau dari aku ingin ucapkan banyak terima kasih teman-teman angkatan 2019. Ada Salma, Anggi, Afra, Asia, Ado, dan Adis. Dan juga tidak lupa berterima kasih terhadap internship lainnya, yang itu ada Dian, Lofi, Najma, Daryl, Rizky, dan Bebe atau Nabila. Mungkin untuk adik-adik LDD, jangan lupa setahun ke depan ataupun ke depannya bisa menjadi figur yang lebih prestatif ataupun selalu bisa menjadi figur yang terdepan dalam hal kecintaan pada organisasi ini ataupun pada akademis kuliah kalian. Mungkin dari aku ingin menambahkan sedikit, aku ingin berterima kasih juga kepada abang-abang dan kakak-kakak yang juga turut serta membantu dalam keberlangsungan dari organisasi tercinta kita ini. Mungkin secara umumnya banyak terima kasih kami ucapkan kepada setiap orang yang mendevelop organisasi ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman ALSA LC Undip, terlebih untuk setiap divisi dan juga LDD itu sendiri. Terima kasih dalam hal 1 tahun ini. Semoga kalian menjadi lebih baik di depannya dan selalu bisa memberikan kemanfaatan, dan jangan lupa untuk menjadi pribadi yang progresif untuk kepentingan masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfiati, selaku Treasurer ALSA LC Undip Local Board 2019 till 2020. Saya memulai tahun pertama saya di ALSA sebagai Internship of Funding Division ALSA LC Undip. Tahun kedua sebagai Vice Manager dari Funding Division, dan tahun ketiga sebagai Treasurer. ALSA bukan hanya organisasi, melainkan rumah bagi saya di mana saya bisa bertemu dengan keluarga baru. Di ALSA saya bisa bermain, belajar, dan juga berkembang. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, tidak hanya dari ALSA itu sendiri, melainkan dari orang-orang yang berada di dalamnya dan juga program kerja yang diselenggarakan oleh ALSA LC Undip itu sendiri. Saya sangat bahagia dan saya merasa sangat beruntung menjadi bagian dari ALSA LC Undip. Pesan saya untuk kepengurusan selanjutnya, jaga rumah kita baik-baik, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kembangkan apa yang perlu dikembangkan, dan saya harap ALSA LC Undip akan terus menjaga profesionalitas dan kekeluargaannya. Jika membutuhkan kami, jangan sungkan untuk menghubungi kami, walaupun kami sudah tidak berada di dalam local board, kami akan selalu ada untuk kalian.
Saya Anissa Novianti, Treasurer ALSA LC Undip Local Board 2019 till 2020, pamit undur diri. Wassalamualaikum, my ALSA, always be one. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Al-Fatih Abdan Syapuro sebagai Manajer Funding Division Local Board 2019-2020. Halo, nama aku Indana Indah selaku Vice Manager Funding Division Local Board tahun 2019-2020. Selanjutnya, perkenalan kami untuk membagikan cerita mengenai apa-apa saja yang telah kami lalui di ALSA LC Undip. Apa aja tuh, Ti? Ya, kita di ALSA LC Undip dari tahun pertama ya, Bro. Benar. Kita memulai sebagai Internship Funding Division. Di situ kita menyadari ALSA itu adalah suatu hal yang besar. Di sana kita dapat berbagai banyak pembelajaran ilmu baik yang bisa diterapkan sekarang ataupun nanti, serta ini banyak hal yang lainnya. Benar. Oke. Mungkin sih kalau perjalanannya sendiri tentu saja ada banyak kisah pahit maupun manis yang membersamai perjalanan kami di ALSA LC Undip. Tentu hal itu bukan menjadi suatu momok atau hal yang menakutkan. Justru hal itu malah membuat ALSA LC Undip menjadikannya sesuatu yang membuat kita penasaran, sehingga apa kita nyampe tahun ketiga. Itu sih jadinya emang ALSA LC Undip itu gimana ya, Bro? Nggak flat dan menantang lah, semakin tahun akan mendapatkan adrenalin semakin tinggi. Itu sih buat pengalamannya sendiri. Kita mulai dari acara-acara local board, mulai dari kepanitiaan angkatan sampai kepanitiaan LB, maupun mengikuti acara di skala nasional maupun internasional. Kurang lebih gitu sih kalau soal pengalaman kita di ALSA ya, Bu. Banyak hal yang didapat, intinya gak nyesel deh udah ada di ALSA LC Undip dari tahun pertama sampai sekarang berdiri di sini. Oke, mungkin selanjutnya kita mau cerita-cerita aja nih tentang funding. Kamar sayang. Kita dari internship kan di funding nih, jadi funding itu sendiri udah melekat bagi kami seperti apa ya? Seperti apa nih? Itu udah melekat banget di kami. Kalau kita ngomongin ALSA LC Undip, kalau kalian ngomongin ALSA LC Undip sama kami, tentunya yang melekat di sana adalah Funding Division. Funding Division itu suatu divisi yang gimana ya? Yang kata orang cuma danisan, padahal kita nggak danisan ya, Teh. Bener. Kita nyari duit buat LB. Yes. Berangkat dari stigma kayak gitu, kita masuk ke sana dengan perasaan was-was. Gimana? Apalah. Mungkin kita diperes doang buat ini gitu. Nah, tapi ternyata sama LB. Tapi ternyata setelah kita masuk di sana dan berproses, ternyata funding itu salah satu divisi yang emang paling asik sih gue bilang. Iya, dan sangat menyenangkan, sangat kekeluargaan, nggak ada batasan. Yes. Funding itu punya sesuatu yang menurutku sangat-sangat core value-nya lah dari funding. Hal itu adalah kreativitasnya. Benar. Karena kita di funding itu dituntut untuk selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kita yang di dalamnya terus berlomba-lomba dan berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan memenuhi tanggung jawab kita di funding kepada ALSA LC Undip. Jadi itu sih kalau divisi funding. Ada lagi nggak tentang funding? Cukup. Lanjut. Udah sih. Kalau soal divisi sama ALSA kira-kira gitu aja deh. Selanjutnya mungkin
yang lebih penting dari itu semua adalah kita mau ngasih pesan-pesan buat angkatan 2018-2019, adik-adik kami semua. Mungkin dari Marco dulu deh. Oke, aku mulai dari angkatan 2019 kali ya, yang baru masuk di funding. Aku kesannya terima kasih banget nih kalian udah mau di funding. Semoga tahun depan itu tetap jadi, insya Allah tetap jadi kamar ternyaman buat kalian di ALSA. Semoga betah. Apalagi ya, kalau buat 2018 yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan kita, semoga dapat diemban dengan baik tanggung jawabnya, yang baik dilanjutkan, yang enggak ditinggalkan. Semoga funding terus berkembang, kembangin terus inovasinya. Lalu apalagi ya, jadi intinya ya kita nitip ya funding buat kalian semua. Kita nggak kemana-mana, kita tetap ada di funding kok. Kalau kalian 2018-2019 funding butuh kita tetap ada. Sama buat 2018-2019 yang lainnya, teruslah untuk menghidupi ALSA LC Undip, karena percayalah ini tuh sesuatu yang worth it pada nantinya. Benar banget. Apalagi ya, mungkin sekiranya pesan-pesannya ini aja sih. Semangat buat yang terakhir, kita mau menyampaikan terima kasih buat semuanya, mulai dari adik-adik kami 2018-2019, teman-teman angkatan kami sendiri 2017 termasuk BPH dan staf-stafnya, abang kakak yang selama ini telah membimbing kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan ini saya Fatih, saya Indri. Kami akan turun dari panggung. Kami tidak akan pamit. Kami akan ada di sana selamanya, selama kalian membutuhkan. Tapi ini saatnya bagi kalian untuk naik dan menggantikan kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika kami banyak salah. Sekian, bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Erika Vanessa Fitri, selaku Sekretari ALSA Undip Lokalbor 2019-2020. Akhirnya, telah sampailah kita pada kepengurusan ALSA Undip Lokalbor 2019-2020, yang mana juga menjadi akhir bagi saya dalam berproses di ALSA. Dalam perjalanan saya di ALSA selama 3 tahun kebelakang, cukup banyak pengalaman, manfaat, dan cerita yang saya dapatkan di dalam ALSA Undip. Pada tahun pertama saya di ALSA Undip, saya menjadi internship di Funding Division ALSA Undip bersama abang dan kakak yang luar biasa baik dan selalu mendorong saya untuk terus berkembang di ALSA Undip. Saya juga senang mengenal teman-teman sesama internship di di Funding Division ALSA Undip, yang pada akhirnya Funding Division menjadi kamar ternyaman bagi saya di ALSA Undip ini. Dan pada akhirnya juga sebuah kesenangan dan kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian di The 8 English Festival, menjadi Chief Administration and Registration. Sebuah kebanggaan karena akhirnya saya diberikan kepercayaan di acara terbesar di Lokalbor, yaitu di ALSA English Festival. Pada tahun kedua, alhamdulillah saya dapat kembali lagi di Funding Division menjadi staff, memiliki adik-adik internship yang sangat baik, adik-adik internship yang pada saat itu sama-sama ingin belajar dan berkembang. Dan juga pada tahun kedua saya juga diamanahkan lagi menjadi chief sponsor dalam acara nasional, yaitu NXCCM 2023 dengan angkatan 2017 yang luar biasa saya banggakan. Di tahun ketiga saya, alhamdulillah saya diamanahkan oleh Jorki untuk menjadi Board of Director di posisi sekretari. Sebuah kehormatan juga dan kebanggaan bagi saya dapat melaksanakan dan mengemban tugas ini dengan semampu saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang dan kakak, mas dan mbak, alumni serta demisioner
dan juga teman-teman saya angkatan 2017, adik-adik angkatan 2018 dan 2019 yang telah membantu saya dalam kepengurusan ini ataupun selama saya berproses di ALSA. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di luar yang telah saya sebutkan tadi yang telah membantu saya untuk berkembang. Untuk adik-adik 2018 dan 2019 yang akan terus melanjutkan ALSA Undip, semoga dapat mengembangkan ALSA Undip lebih baik lagi, lebih progresif dan menjadikan ALSA Undip rumah yang nyaman bagi kalian dan juga bagi angkatan yang nantinya akan datang menjadi member baru di ALSA Undip. Demikian, saya Erika Vanessa Fitri selaku Sekretari ALSA Undip Lokal Board 2019-2020 pamit undur diri, sampai jumpa dan semoga sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Riko Luis Antoni Sinaga, angkatan 2017 selaku staff dari English Development Division, selaku project officer dari Diten All Science Festival juga. Kesan-pesan jadi POI Fest apa ya? Mungkin yang pertama-tama mengejutkan, karena emang dari awal nggak nyangka dan juga nggak mempersiapkan apa-apa untuk bisa jadi di project officer IFES. Cuman sewaktu keberlangsungannya awal-awal tuh memang masih gugup banget lah, masih nggak tahu banget lah. Cuman makin kesini itu makin pede juga. Terus agak sayang juga sih sebenarnya karena pelaksanaannya kita nggak bisa benar-benar full offline, nggak bisa ngumpul di satu tempat semua. Cuman puji Tuhannya pada saat pelaksanaan kemarin kita bisa maksimalin dengan panitia-panitia yang ada di Semarang, dengan teman-teman BP ALSA juga. Kita bisa maksimalin program kerjanya dengan baik sehingga bisa terlaksana secara online tapi persiapannya secara semi online gitu sih. Jadi kesan pesannya mengasihkan, tapi akan jauh lebih mengasihkan lagi kalau misalnya dari awal kita bisa berjalan secara bersama-sama secara offline. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan IFES bisa berjalan secara offline terus. Terkhusus untuk teman-teman angkatan 2018, 2019, mungkin sampai nanti 2020 dan seterusnya, tetap semangat terus, tetap memperjuangkan ALSA yang lebih bermanfaat lagi. Dan juga mungkin kalau secara khusus, kalau dari aku pribadi, tetap mengerjakan IFES dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, supaya skala-skala yang sudah dibuat tahun-tahun sebelum itu bisa meningkat terus, sehingga kita bisa menjadi benar-benar kompetisi bahasa Inggris terbesar di Indonesia ataupun lebih. Terus kalau untuk ALSA secara keseluruhan, pokoknya ALSA yang lebih bermanfaat deh untuk kita semua. Halo ALSA Undip, saya Gregorius Alexander Ponglapik, teman-teman biasa panggil saya Georgie. Tidak terasa kita sekarang sedang berada di penghujung kepengurusan ALSA Undip Board 2019-2020. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkat dan rahmat yang Ia berikan, ALSA Undip selama kurang lebih 26 tahun terakhir dapat menjadi organisasi, dapat menjadi wadah yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk anggotanya tetapi untuk masyarakat di sekitar. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses kurang lebih selama 1 tahun terakhir, mulai dari Mas, Mbak, Abang dan Kakak alumni serta demisioner, Abang dan Kakak Dewan Penasihat, kemudian teman-teman National Board dan juga International Board serta local chapters. Terima kasih atas kontribusi dan dedikasi teman-teman untuk menjadikan wadah ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan yang paling penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2017 dan juga adik-adik saya angkatan 2018 dan 2019 atas pengorbanan, kontribusi dan juga dedikasi yang kalian berikan untuk organisasi ini kurang lebih selama 1 periode terakhir. Selama 1 periode ini, begitu banyak pengalaman, begitu banyak pembelajaran yang telah kita alami, kita lalui dan kita rasakan bersama. Bagi saya, ALSA merupakan sebuah rumah, sebuah keluarga, di mana kita akan memupuk harapan, merawat kebersamaan, dan yang paling penting adalah menggapai impian. Begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil dari organisasi ini, tetapi pertanyaannya selalu adalah, apakah kita mau untuk mengambil manfaat-manfaat yang bisa diberikan oleh wadah ALSA Undip ini. Saya berharap agar organisasi ini, ALSA Undip,
nantinya oleh adik-adik sekalian, tidak hanya adik-adik angkatan 2018, 2019, tetapi jauh lebih daripada itu, adik-adik 2020 dan selanjutnya, agar tetap bisa menjaga organisasi ini, merawat keluarga kita ini, agar menjadi wadah yang semakin bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan dampak yang positif kepada tidak hanya masyarakat di Fakultas Hukum Undip, tetapi juga untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Saya berterima kasih atas usaha yang sudah diberikan oleh teman-teman sepanjang berjalannya kepengurusan. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tetapi saya bangga, merupakan kehormatan bagi saya bisa mengkoordinir, bisa membersamai gagasan, ide, dan juga kerja dari teman-teman semua untuk menjadikan Alsea Undip sebagai organisasi yang tetap produktif dan bisa menjadi kawah candar di muka bagi para membernya untuk siap menjadi pemimpin dan agen pembaharu di masa depan yang tentunya memiliki pola pikir global, komitmen secara akademik, tanggung jawab secara sosial, dan yang paling penting kemampuan di bidang keilmuan hukum. Akhir kata, saya Gregorius Asender Ponglapik tidak pernah bilang saya akan pamit undur diri dari organisasi kita, dari Alsea Undip. Saya bersama dengan teman-teman angkatan 2017 hanya turun dari panggung. Panggung ini kami berikan, kami serahkan kepada para penerus kami, dan kami yakin kami selalu akan berada di sisi-sisi panggung tersebut untuk selalu mendukung teman-teman menjadikan organisasi ini ya lebih baik lagi. Walaupun mungkin kami tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kami yakin semangat api yang membara dalam diri kami nantinya yang akan hidup dalam hati teman-teman ketika menjalankan organisasi ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk kita semua di tengah kondisi pandemi ini. Jaga kesehatan semuanya, rawat dan jaga keluarga besar kita ini, karena saya yakin dan saya percaya Alsa besar karena kebersamaan. Alsa selalu akan diingat karena organisasi ini merupakan organisasi yang bermanfaat. Dari Alsa untuk Alsa, karena Alsa always be one. Selama-lamanya.